Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayahnya sehingga Allah mengumpulkan kita di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna mempelajari qala Allah qala Rasul, memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan keduanya lah kita beragama Islam dan dengannya lah kita berada di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seakan-akan kita tidak merasa aman dan nyaman dalam kehidupan kita selain ketika kita mati, perkataan terakhir kita adalah la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya perkataan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan mengakhirkan hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Insyaallah taala pada daurah kali kita ini akan membahas tentang kaidah-kaidah penting mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya pada buku ini sudah lama sekali ingin saya bahas, ya. Dan baru 2 hari kemarin saya mengkhabarkan kepada penulis dari buku ini, yaitu Al-Ustadz Mizan Qudusiyah LCMA hafizahullah ta'ala, yang kita tahu salah satu permasalahan yang beliau sekarang hadapi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan beliau, menjaga beliau dan keluarga beliau dan menyelamatkan beliau dari makar-makar musuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah beliau sangat menyetujui saya membahas ini, buku beliau ini. Nah, buku ini dikarang oleh beliau sampai akhir pada 2010 atau 1431 Hijriah.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada penulis dan kita semuanya. Nah, kenapa kaidah-kaidah yang semacam ini perlu kita bahas? Mungkin di antara kita pernah mendengar yang namanya ikhwan salafi kokoh, ikhwan salafi sejati. Pernah ya? Iya. Nah, itulah yang sebenarnya yang kita tuju, supaya kita menjadi seorang ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang berada di atas manhaj salaf dan betul-betul kokoh kuat di atas sunnah. Ya. Dan sering juga kita mendengar dari kaum muslimin yang benci terhadap salafi, yang bermanhaj salaf, karena biasanya mereka menyebut dengan ustadz sunnah. Oh, itu ada ustadz wajib, ada ustadz makruh, dan seterusnya. Nah, nanti insyaallah ta'ala dalam buku ini kita akan mengetahui itu ya, apa sih yang dimaksud dengan ustadz sunnah ya. Pada bab pertama tentang mengenal sunnah dan ahlus sunnah ya, apabila kita ikut sedikit tentang majelis kitab ya, majelis kitab, majelis kitab daurah atau majelis yang antum ikuti itu banyak maknanya, banyak macamnya. Ada yang seperti antum ikuti ya, membahas hadis, membahas ayat, kemudian diterangkan secara detail. Kemudian ada juga yang majelis hanya membaca saja ya, hanya membaca saja di hadapan syekh ya, tetapi syekh tidak menjelaskan kecuali sedikit saja. Kemudian ya, ada juga majelis disebut dengan ta'liq, komentar ya, komentar terhadap suatu kitab. Kadang ta'liqnya itu komentarnya adalah panjang ya, terperinci. Ada juga yang global ya, ada yang global. Nah, pada kesempatan ini ya, ini lebih tepatnya adalah ta'liq. Kenapa demikian? Karena hanya saya menambah sedikit saja dari apa yang beliau paparkan di sini. Ya, menambah sedikit saja. Karena di sini insyaallah taala sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz Hafizahullah taala. Ya, oleh Al-Ustadz Hafizahullah taala ya. Bab pertama mengenal sunnah dan ahlu sunnah. Apabila kita ingin selamat hidup di dunia dan akhirat, sungguh kita tidak punya pilihan selain menjalankan ajaran Islam. Makanya apa? Ada istilah Islam KTP. Karena apa? Islam itu, agama Islam yang dia ada padanya itu hanya KTP saja. Belum mengerjakan secara menyeluruh, dalam artian tidak mempelajari Islam. Cukup Islam yang dia bawa dari lahir, tidak mau menambah apa itu makna daripada la ilaha illallah ya. Kemudian juga tidak mau memperdalam rukun Islam, tidak mau memperdalam rukun iman. Apa yang dia dapat di SD ya sudah selesai. Ketika masuk SMP, SMA, kemudian kuliah, semuanya umum. Sehingga apa? Agamanya nggak bertambah sama sekali. Makanya Ustaz Nuzul Fikri hafizahullah ta'ala mengatakan orang bodoh dalam agama itu merupakan azab tersendiri buat dia. Iya. Kemudian sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ya, pada zaman kita sekarang ini tidak cukup seorang mengatakan saya muslim. Kenapa demikian? Karena 72 firqah itu sudah ada, dan mereka semuanya
mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Lantas apakah yang dimaksud dengan sunnah? Sejauh mana kita diperintahkan berpegang pada sunnah, dan siapakah ahlus sunnah yang sebenarnya? Ya, maka kata beliau dalam bab ini akan mengemukakan jawabannya, insya Allah. Yang pertama, pengertian sunnah. Menurut bahasa Arab, sunnah artinya tata cara atau jalan, at-tariqah as-sirah. Ya. Adapun menurut istilah syariat, sunnah artinya segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perintah untuk diamalkan maupun larangan untuk dijauhi. Nah, dari sini kan sudah jelas mana maksud daripada sunnah secara fikih dan sunnah secara akidah. Itu maksudnya. Iya. Makanya kalau ketika antum mendengar, oh ada ustadz wajib, ada ustadz wakro, kalau dia ketawa, antum ikut ketawa aja, karena itu memang lucu, karena itu tidak sesuai dengan yang dijelaskan. Tuh. Ya. Dengan demikian sunnah mencakup segala hal yang datang dari Nabi SAW terkait akidah, ibadah, akhlak, muamalah, baik hukumnya wajib, mustahab, haram maupun makruh. Justru yang hukum itu masuk ke dalam sunnah itu. Iya. Kenapa ini disebut dengan sunnah menurut akidah? Kalau antum perhatikan, di antara kitab para ulama yang membahas tentang akidah itu adalah kitab As-Sunnah. Ya toh? Iya. Usul Sunnah Imam Ahmad, Usul Sunnah Al-Imam Abu Bakar Al-Humaydi. Hal itu kitab akidah. Kenapa dinamakan sunnah? Karena tariqah dan sirah Nabi SAW semuanya penuh dengan akidah. Makanya kitabnya disebut dengan sunnah, padahal yang dibahas adalah akidah. Rahimahullah mengatakan, sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa apabila kata sunnah disebutkan dalam hadis, maka yang dimaksudkan bukanlah lawan dari kata wajib. Nah, antum sampaikan ini. Perkataan Ibnu Hajar ini dalam kitab Fathul Bari. Bukan begitu ya akhi maksudnya. Yang dimaksud dengan ustadz sunnah itu adalah bukan lawan dari wajib, bukan. Itu. Ya. Dan juga kadang juga saya dengar dan saya hadapi sendiri, kadang orang-orang kita itu yang baru mengenal sunnah itu juga latah. Dia itu ustadz salaf, sahih enggak itu? Ya. Kalau salaf itu sudah ada, yaitu pada zaman siapa? Sahabat dan tabi'in. Yang sahabat ustadz salafi. Tuh. Nah, Ibnu Allan rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Ma'na Sunnah, yang dimaksud oleh hadis ini fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang pada sunnahku, adalah jalan dan caraku yang lurus dalam beragama. Ya. Yaitu yang aku kerjakan selama ini dan telah aku jelaskan kepada kalian berkenan dengan akidah dan amaliyah, baik hukumnya wajib, mustahab atau selain dari itu. Ya. Nah, itu maksud daripada sunnah, supaya kita lebih jelas lagi. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri mengisahkan perihal dua sahabat yang melakukan safar. Ketika waktu sholat telah tiba, keduanya tidak mendapati air untuk berwudu. Syukran. Ya. Mereka pun bertayamum lalu sholat. Tanpa diduga-duga mereka menemukan air setelah itu, sehingga salah seorang dari keduanya berwudu dan mengulangi sholatnya, sedangkan yang lain tidak mengulangi sholatnya. Setelah mereka tiba di hadapan Nabi SAW, keduanya mengisahkan kejadian tadi. Beliau berkata kepada sahabat yang tidak mengulangi sholatnya, perbuatanmu sudah sesuai dengan sunnah. Ya. Salatmu sah. Artinya Nabi SAW tidak mengingkari, sesuai dengan sunnah. Ya. Sedangkan kepada
sahabat yang mengulangi salat, beliau berkata, kamu mendapatkan 2 pahala, ya, pahala 2 kali karena salat 2 kali. Ya. Ya, artinya apa? 2 keadaan ini, yang pertama sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, beliau mengulang lagi. Rasulullah SAW tidak mengingkari keduanya, ya, tidak mengingkari keduanya. Al-Imam As-San'ani dalam Subulus Salam menjelaskan makna sunnah di sini adalah jalan yang disyariatkan. Maksudnya apa yang dilakukan oleh sahabat itu sudah sesuai dengan syariat. Nah, inilah yang disebut dengan sunnah sahabat, yaitu kata fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Nah, ketika ada orang mengatakan sahabat telah berbuat bid'ah, pernah mendengar seperti itu? Mungkin tidak para sahabat itu membuat bid'ah, mungkin tidak. Nah, mungkin kaidahnya ini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Lihat. Makanya ada yang mengatakan Bilal itu telah berbuat bid'ah. Ini orang jahil. Ya. Kenapa demikian? Tidak serta-merta apa yang dikatakan oleh para sahabat itu dianggap bid'ah. Siapa tahu kalau mereka mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang itu yang tidak dipahami oleh orang mengatakan bahwasanya para sahabat itu berbuat bid'ah. Yang paling sering dipakai itu adalah Umar ibnul Khattab. Di antaranya apa? Salat tarawih. Itu hampir setiap tahun selalu berulang. Katakan pada mereka, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Itu dalilnya. Iya. Padahal selain itu para sahabat adalah orang yang paling terjauh dengan yang namanya bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sahranfuri mengatakan bahwa makna perkataan Nabi ini ialah perbuatanmu sudah tepat dan sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Al-Muzani menukilkan sabda Nabi SAW, sallu qabla salatil maghrib au qala fi thalithati liman sya'a karahiyata ayatakhidha an-nasu sunnah. Hendaklah kalian mengerjakan salat sunnah sebelum maghrib. Beliau mengucapkan 3 kali, dan pada kali ketiga beliau berkata bagi yang mau. Nah, ini juga semakna dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu pada bulan Ramadan, yang mana beliau pada Ramadan pertama, ya, malam Ramadan pertama sholat tarawih, malam kedua tarawih, malam ketiga tarawih. Karena pada malam pertama gak ada orang, kedua ketiga semakin banyak, akhirnya pada keempat beliau tidak sholat. Karena apa? Khawatir umatnya nanti menganggapnya itu wajib. Dan ternyata sekarang terjadinya bagaimana? Mereka sholat 5 waktu wajib itu, sholat itu gak di masjid. Tapi ketika tarawih itu Masya Allah masjid itu penuh, kok terbalik. Seharusnya 5 waktu itu masjid itu penuh, maka tarawih juga penuh. Kalau gak penuh gak apa-apa, karena sunnah. Bukan berarti karena dia itu sunnah kemudian tinggalkan, tidak. Tapi yang harus lebih tahu apa, ini loh sholat 5 waktu lebih wajib itu. Dan ini memang harus disampaikan kepada masyarakat supaya apa? Sholat 5 waktu itu wajib, ya. Supaya apa? Mereka nanti setelah Ramadan itu mereka semangat untuk mengerjakan sholat 5 waktu di masjid, terutama yang laki-laki.
Beliau mengatakan demikian agar salat itu tidak dijadikan sebagai sunnah. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud sunnah dalam hadis ini adalah syariat dan jalan yang harus diikuti. Hal yang sama dikatakannya ketika menerangkan makna hadis Nabi berikut, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku. Nah, sekarang kadang juga antara sunnah dan bid'ah ini terjadi kerancauan. Yang selama ini dianggap sunnah ternyata bid'ah, ya, dan sebaliknya. Yang dimaksud sunnah dalam hadis ini adalah cara dan jalan. Ia bukan lawan dari kata wajib. Nah, kita sudah menemukan apa? Jawabannya dari beliau, hafizahullah taala. Ya. Adapun maknanya adalah barang siapa meninggalkan jalanku lalu mengambil jalan lainnya maka dia bukan golonganku. Nah, ini seperti halnya hadis Rasulullah SAW yang kita bahas pada 40 hadis manhaj daurah beberapa yang lalu, ya. Nabi SAW bersabda, "Lau asbaha fikum Musa wa taba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Sekiranya Musa ada di tengah-tengah kita, kalian mengikuti Nabi Musa dan meninggalkanku, yaitu Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? La dhalaltum, kalian akan tersesat. Nah, kadang saya nggak habis pikir dengan sebagian dai-dai, ustadz bahkan doktor dia mengatakan Nabi Khidir masih hidup dan masih aktif mengajar. Saya husnudzon kalau Nabi dia bukan Nabi Muhammad. Paham maksud saya? Saya husnudzon pada dia kalau Nabi dia bukan Nabi Muhammad. Ya ikhwah, kalau sekiranya ada Nabi yang kita angan-angankan hidup sampai sekarang dan mengajar adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad, Nabi Khidir itu tidak bisa mengalahkan Nabi Muhammad. Artinya apa? Lebih mulia Nabi Muhammad. Buktinya apa? Nabi Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman itu mengikuti syariatnya siapa? Muhammad SAW. Lah kok orang ini mendengungkan Nabi Khidir, kemudian mengambil ilmu dari Nabi Khidir. Makanya saya husnudzon dia bukan umatnya Nabi Muhammad. Inilah pentingnya akidah. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Memang Masya Allah, apalagi dia dokter kan, menjelaskan Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang dan aktif mengajar. Kalau kita nggak punya tolok ukur akidah yang semacam ini para jamaah, kita ikuti dia. Makanya cara membantah saya seperti itu. Kalau sekiranya ada nabi yang hidup masih hidup sampai sekarang dan mengajar, saya berharap Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan itu. Nah, makanya tidak ada nabi dan rasul yang hidup setelah matinya Nabi SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa Imam Muhammad bin Abdul Malik Al-Karji mengatakan, ketahuilah sunnah adalah jalan Rasulullah, ikutilah jejak beliau dengan berjalan di atasnya, dan sunnah beliau terbagi 3, ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Dalam kitab Majmu' Fatawa. Dengan demikian apabila lafaz sunnah disebutkan dalam konteks anjuran untuk melakukan kebaikan yang diucapkan oleh Nabi, sahabat, dan tabi'in, maka maksudnya adalah jalan yang terpuji dan cara yang diridhoi Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, ini masuk di sini. Ya, Nabi Muhammad, sahabat, dan tabi'in sudah masuk di sini. Ya. Ia mencakup segala hal yang terkait keyakinan
akidah dan perbuatan amal, baik yang hukumnya makruh, mandub dan mubah, dan untuk membedakan antara sesuatu yang hukumnya fardu dan yang tidak, yaitu sunnah. Definisi tersebut akan dijelaskan di kemudian. Nah ini ya, garis bawahnya di sini. Itu untuk membedakan antara sunnah menurut ulama akidah dengan sunnah menurut ulama fikih. Jelas ya para jamaah? Ya, nanti antum bisa menjawab itu, entah di Facebook, entah di secara nyata dan seterusnya. Insya Allah ini membantu kita. Nah, selain definisi yang telah disebutkan, sunnah juga dapat didefinisikan dengan lawan dari bid'ah. Nah, saya nasihatkan kepada antum untuk beli dan membaca kitab Syekhuna Abdul Hakim hafizahullah ta'ala, Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Itu alhamdulillah saya sudah beberapa kali khatam ya. Dan juga ada kajian beliau tentang itu. Beliau membahas itu dalam musyawarah dialog dengan para dai, para ustadz di Jakarta Utara, Cilincing, di MUI. Itu ada insya Allah di YouTube ada. Tahun 2007 insya Allah ta'ala ya. Nah, definisi ini muncul setelah generasi para sahabat, tepatnya setelah terjadinya bid'ah di dalam ajaran Islam dan tersebarnya hal-hal yang diada-adakan dalam urusan agama. Makanya para jamaah sekalian, bid'ah itu tidak ada di dalam Islam. Artinya maksudnya apa? Apa-apa yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW dari Al-Quran dan sabda beliau SAW, itulah agama. Jikalau itu tidak ada pada zaman Nabi SAW, maka itu bid'ah dan bukan ajaran agama Islam. Iya. Imam As-Suyuti rahimahullah menerangkan, kata sunnah disebutkan sebagai lawan dari kata bid'ah. Dikatakan fulan berada di atas sunnah apabila ia beramal sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, baik amal itu telah termaktub dalam Al-Quran maupun tidak. Dan dikatakan fulan berada di atas bid'ah apabila ia beramal dengan cara yang menyelisih Al-Quran dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya diantara salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah, setiap apa yang disampaikan berupa amalan atau perkataan untuk diamalkan, biasanya nanyanya apa? Mana dalilnya? Itu. Ya. Seiring perjalanan waktu dan terpetakannya ajaran Islam ke dalam beberapa disiplin ilmu, maka lahirlah definisi dan istilah baru untuk mengakomodasi disiplin ilmu tersebut. Salah satunya berkenaan dengan lafaz sunnah yang akan dibahas secara luas dalam buku ini. Ya, berikut pemaparannya. A. Sunnah menurut ulama hadis. Menurut ulama hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan, takrir. Ya. Termasuk juga ciri-ciri fisik dan akhlak yang Allah ciptakan pada diri beliau, termasuk Syama'il Muhammadiyah. Itu antum bisa lihat pada Syama'il Muhammadiyah, itu lengkap di sini ya, sunnah menurut ulama hadis. Yang B, sunnah menurut ulama usul fikih dan fikih. Menurut para ulama usul fikih dan fikih, sunnah adalah segala ucapan, perbuatan dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi. Definisi ini lahir menurut disiplin ilmu fikih dan usul fikih. Sunnah ditinjau dari sebagai salah satu dalil syariat, sementara dalil itu bersumber dari ucapan, perbuatan dan atau ketetapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan halnya para ulama fikih, selain definisi tersebut, mereka juga mempunyai definisi yang lain tentang sunnah, yaitu salah satu hukum yang mempunyai berarti mustahab atau mandub. Apabila dikerjakan membuahkan pahala, namun apabila ditinggalkan tidak menyebabkan dosa. Nah, ini yang selama ini sebelum kita mengenal manhaj salaf, maka pengertian inilah yang kita pegang.
Nah, kemudian ketika kita mengenal manhaj salaf, barulah kita dihadapkan dengan dua pengertian berbeda. Gitu. Mereka menjadikan istilah sunnah sebagai salah satu dari hukum taklifi yang 5: wajib, mustahab, makruh, mubah, dan haram. Kata mustahab terkadang disebut dengan ucapan mandub atau sunnah. Nah, itu untuk cara membedakan antara pengertian fikih dan pengertian hadis. Ya. Kemudian yang kedua, memahami sunnah secara proporsional. Kita tentu tidak bisa menolak kenyataan bahwasanya pemahaman mayoritas umat Islam saat ini tentang sunnah sebatas sebagai sesuatu yang sifatnya mustahab. Sahih? Sahih. Yang jika dilaksanakan membuahkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mengakibatkan dosa. Ya. Pemahaman tersebut jelas sekali terbentuk dari definisi yang lazim diberikan pada ulama fikih dan ahli usulnya. Makanya ketika ada seorang mengatakan ini kan hukumnya sunnah, iya sunnah menurut fikih itu, bukan menurut hadis. Nah, akan tetapi kita harus ingat dan mengingatkan sesama kaum muslimin bahwa definisi di atas muncul belakangan. Para ulama merumuskan demikian untuk menjelaskan salah satu tingkatan hukum taklifi di dalam fikih. Mengingat fikih sudah menjadi salah satu disiplin ilmu tersendiri, sehingga kita tidak boleh menafsirkan lafaz sunnah dalam hadis Nabi, athar sahabat serta tabi'in atau ucapan para ulama dan imam yang mulia dengan definisi mustahab semata. Tidak bisa. Makanya setiap istilah di dalam bahasa Arab itu mempunyai makna tersendiri dan mempunyai faedah tersendiri. Ya. Contohnya bid'ah dengan maslahat mursalah. Ini hampir ada kesamaan. Kesamaannya apa? Pada zaman Nabi tidak ada. Maslahat mursalah kan juga ya. Tapi ada kebaikan pada perbedaannya adalah fungsinya. Yaitu kalau maslahat mursalah itu tidak ada, maka sampai sekarang pun kita tidak bisa membaca Al-Quran. Dan kita itu membaca Al-Qurannya harus secara talaqi. Kalau di dalam Al-Quran cetakan Madinah itu ada keterangan min afwahis syuyukh. Jadi talaqinya itu harus betul-betul melihat daripada mulutnya para masyayikh atau guru. Makanya adanya tanda baca titik 1, 2, 3, tasydid, harokat, fathah dan seterusnya. Kemudian ada khat riq'i, naskhi, diwani, thuluthi dan seterusnya. Itu adalah maslahat mursalah. Kalau tidak ada itu, maka kita nggak bisa baca. Ilmu usul fikih nggak ada. Bahasa Arab nggak ada. Itu maslahat mursalah. Berbeda dengan bid'ah. Bid'ah apa faedahnya? Tidak ada. Justru bid'ah itu menghancurkan Muhammad Rasulullah, syahadat Muhammad Rasulullah. Itu maknanya. Yeah. Bahkan istilah ini menurut mereka mencakup hal-hal yang dapat menyelamatkan seseorang yang sebelumnya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah berkata, sunnah adalah jalan atau cara yang harus ditempuh. Dengan demikian ia mencakup sikap berpegang teguh pada apa-apa yang telah dicontohkan Nabi dan dipraktekkan Khulafaur Rasyidin, baik dalam hal keyakinan yaitu akidah, perbuatan maupun ucapan. Inilah yang disebut sunnah yang sempurna atau paripurna. Oleh sebab itu setiap kali ulama salaf menyebutkan lafaz sunnah, maka yang dimaksudkan tidak lain makna sunnah yang paripurna dan mencakup semua hal di atas. Definisi sunnah dalam perspektif demikian diriwayatkan juga dari Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i dan Fudail bin Iyad. Jadi maksud sunnah yang dijelaskan dalam kitab ini adalah menurut hadis atau menurut akidah, bukan fikih.
Di kalangan generasi salaf, penyebutan sunnah di dalam bahasan akidah memiliki cakupan yang luas dan menyentuh semua perkara dalam agama. Karena itulah saat para ulama salaf dan imam-imam besar kaum muslimin menulis kitab, mereka menamakannya dengan kitabus sunnah. Ya. Dan kitab-kitab tersebut dibahas permasalahan akidah yang apabila seseorang menyelisih niscaya dihukumi kafir. Ya. Kalau fikih iya enggak? Iya ada, cuma tidak terlalu mendalam pada seperti akidah Anda. Ya. Contohnya ialah kitab sunnah karya Al-Imam Ibnu Abi Asim, As-Sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, dan As-Sunnah karya Al-Imam Al-Marwazi rahimahumullahu ta'ala. Jadi sungguh keliru jika lafaz sunnah yang disebutkan dalam hadis, athar atau perbuatan salaf dimaknai dengan sunnah menurut disiplin ilmu fikih atau usul fikih. Bahkan kekeliruannya bisa fatal karena berpotensi pada penyimpangan hukum dari yang dimaksud oleh syariat Islam. Nah, sudah jelas ya para jamaah ya, mana sunnah menurut hadis atau akidah dan sunnah menurut fikih dan usul fikih. Gitu. Kemudian yang ketiga, dalil wajibnya mengikuti sunnah. Terdapat banyak dalil syariat baik dari Al-Quran dan hadis maupun athar para sahabat dan tabi'in yang berisi perintah agar selalu mengikuti dan berpegang teguh pada sunnah. Tapi di sini kami menyebutkan beberapa dalil saja yang insya Allah Ta'ala yang sedikit ini sudah cukup membantu kita dalam mencari serta mengikuti kebenaran hakiki. Yang pertama dalil Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-An'am ayat 153. Allah memerintahkan kita agar mengikuti jalannya yang adalah salah satu-satunya jalan menuju keselamatan, dan itu tentu kita harus mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku, tariq. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata mufrad, tunggal, yaitu tariqi, sirati, sirati. Ya. Kemudian wala tattabi'us subul. Subul di sini jamak. Mufradnya sabilun. Ya. Artinya subul itu banyak jalan. Sehingga Nabi SAW itu membuat garis lurus ya dalam sebuah hadis sahih. Kemudian beliau membuat garis ke kanan dan ke kiri. Kemudian beliau SAW membaca surat ini, wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'u. Jalan Allah itu lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilih. Janganlah kalian itu mengikuti jalan yang tidak lurus itu. Makanya kebanyakan jalan itu pasti tidak lurus. Yang lurus cuma satu, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan orang-orang beriman berada di atasnya. Ya. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Maka ikutilah, janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ya. Yang kedua yaitu surat Al-Hasyr ayat 7. Kita diperintahkan supaya mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Nah, ternyata hadis ini, ayat ini menjadi salah satu ya, dalil yang istilahnya mungkin ditentang itu terlalu keras.
oleh Ummu Ya'qub. Ummu Ya'qub. Yang mana Nabi SAW bersabda, la'anallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang mencukur alis dan seterusnya itu. Ya. Kemudian Ummu Ya'qub tersebut protes kepada salah seorang sahabat atau kepada Rasulullah SAW. Wa ma ansani illa syaitan an adzkura. Kemudian yang berhadapan dengan Ummu Ya'qub, saya lupa itu wallahi ya. Bagaimana aku tidak melaknatnya sementara dia ada di kitabillah, wa huwa fi kitabillah. Akhirnya Ummu Ya'qub itu melihat dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas gak nemu katanya itu. Kemudian ya, dijawab oleh dia, kalau engkau betul-betul membaca kitabullah itu, maka engkau akan menemukan ayat ini, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah. Seingat saya sahabat ya, seingat saya sahabat. Kalau tidak salah Ibnu Umar, wallahu alam ya. Nah, ini diantara salah satu dalamnya pemahaman para sahabat waktu itu. Ya. Mereka itu menerima apa saja yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kalau kita ingin masuk surga, maka ikutilah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Kita tidak saja ya. Makanya yang dimaksud dengan mengikuti sunnah mereka itu diantaranya adalah mengikuti pemahaman mereka, mengikuti pemahaman mereka dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena mereka adalah muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian surat Al-Far satu ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, dalam ayat ini Allah menyeru dengan kata iman. Ya. Penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan batinnya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya. Makanya seruan Allah tidak mungkin kepada sesuatu yang buruk. Ya. Seruan Allah itu tidak mungkin kepada sesuatu yang buruk. Makanya orang-orang yang berimanlah yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman sampai akhir hayat dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.